Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita sama-sama diingatkan kembali untuk bersyukur kepada Allah dikarenakan begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima, yang telah kita rasakan. Maka dengan cara apapun, dengan alat apapun, kita tidak mungkin bisa menghitungnya, apalagi membalasnya. Allah tidak menuntut banyak kepada kita, tetapi hanya meminta untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, insyaAllah azidannakum. Janji Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat, kita mengingkari nikmat, maka kata Allah sesungguhnya siksaanku yang maha keras. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya lah, tetesan keringat dan darahnya lah, wasilah beliau lah agama Islam bisa nyampai kepada kita. Makanya kita bisa melaksanakan Islam secara takwa. Makanya Islam akan terasa rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini kita akan kembali kepada kajian kita, hafalan kita, tadarus kita berkaitan dengan surat Al-Lail. Sebelum dihafalkan surat Al-Lail, ada beberapa yang mau disampaikan. Salah satunya adalah pengingat kita semua. Kita semua lagi berjalan menuju akhirat. Semuanya setiap bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, semuanya mendekatkan kepada kuburan. Semuanya mendekatkan pada ajalnya. Jadi dunia semakin jauh, kematian semakin dekat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu kita menuju kepadanya. Disadari atau tidak disadari, jatah kita terus berkurang. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan hari ini untuk berbuat kebaikan. Kenapa esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan belum tentu milik kita. Kita tidak tahu kematian kapan datangnya. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak akan tahu di negeri mana mereka akan meninggal. Oleh karena itu senantiasa kita berbekal diri untuk kematian tadi. Bukan kematian yang harus kita takutkan, tapi kehidupan setelah kematian, di mana setiap amalan akan diputar kembali, disaksikan kembali. Maka kita harus berpikir, apakah putaran nanti adalah putaran amalan kebaikan, apalah persaksian nanti adalah yang disaksikan adalah amal soleh atau sebaliknya. Mudah-mudahan nanti kalau kita melihat di YouTube saja, kita melihat lagi ngajikan ada kebanggaan, ada rasa senang, itu yang dipertontonkan kebaikan. Nanti kita dipertontonkan dengan amalan-amalannya. Bagaimana kalau amalan jelek yang kita tontonkan? Kita bukan hanya merasa malu, tapi rasa tegang, karena perbuatan jelek itu ada konsekuensinya. Barang siapa aman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, ada kehidupan yang dipuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan benar, kalau timbangannya ringan amal kebaikannya, maka ancamannya adalah neraka. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan nanti di akhirat menjadi pertontonan yang baik, menjadi pertontonan untuk menambah sakulat mawazinu, berat timbangannya. Oleh karena itu senantiasa kita istiqomah, karena yang berat itu adalah istiqomahnya. Mungkin sekali dua kali kita bisa rajin, tapi istiqomah yang agak susah. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Allah sayang terhadap kita, diberikan hidayah. Tinggal kitanya bisa mempertahankan hidayahnya dengan rasa istiqomah, dengan tekad kita untuk terus menerus belajar. Mudah-mudahan ini indikator kita bisa istiqomah dalam ajaran ini. Sekali lagi, kita lagi direkam, bukan hanya direkam untuk YouTube, untuk video, tapi semua perlakuan kita direkam. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas satu kata saja, satu kata pun tidak akan terlepas dari catatan raqib dan atid. Kalau di dunia ada CCTV, itu ada lemahnya. Satu, kalau mati lampu, menghalalkan. Dua, kalau terhalang oleh benda, rumput di kolom tidak akan terekam. Ketiga, kalau error alatnya tidak akan terekam. Empat, memorinya penuh tidak akan terekam. Tetapi raqib atid terlepas dari itu semua. Satu kata saja yang terlontar, maka akan ada pertanggungjawabannya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa melakukan hal kebaikan, karena kebaikan itu akan terekam dan akan menyelamatkan kita di yaumil akhirat nanti. Sebelumnya kita baca surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 10 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Seperti biasa, sebelum kita menghafal, kita coba menghayati dulu makna dari ayat-ayat yang ada di surat Al-Lail. Coba nanti terjemahnya di murojaah, dihafalkan kembali. Wal laili idza apabila yaghsha menutupi cahaya siang, wan nahari demi siang, idza apabila tajalla telah benderang, wa ma demi khalaqal penciptaan dzakara laki-laki wal unsa dan perempuan. Inna sungguh sa'yakum yus'abu nasyatta memang beraneka macam. Fa'amma maka man a'ta barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqa dan membenarkan bil husna adanya pahala yang terbaik surga, fasanuyassiruhu maka kami akan mudahkan baginya jalan bil yusra menuju kemudahan atau kebahagiaan. Wa amma dan adapun man bakhila orang yang kikir, fastaghna dan merasa dirinya cukup tidak perlu Allah, wa kadzdzaba serta mendustakan bil husna pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu akan kami mudahkan baginya jalan bil usra menuju kesukaran atau kesengsaraan. Ayeuna urang kembali kanan wal laili demi malam, kembali kanan demi siang. Wal lail berarti nahar. Yaghsha dan tasakta yaghsha apa bila yaghsha tajalla zakaro wal unsa atau wa
wastagana wasaddaqo wa kadzdzaba lil usra yusra bahasa Indonesia malam berarti kebalikannya siang ya bisa menutup cahaya siang berarti kebalikannya tajala menutup terang beneran laki-laki kebalikannya perempuan berehan suka memberi pikir bertakwa mendustakan merasa cukup wasaddaqo wakadakan dan mendustakan lil yusra kemudahan dan kesulitan ayeuna di bahasa Arab ge walaili siang wan nahari menutup cahaya siang wastagana terang benderang laki-laki wadakar perempuan usaha memberikan wasodako kikir bahila mendustakan wakadaba ayeuna urang ausula sakali engke tutup di ayat pertama jadi sapakaken ayeuna ngapakeun dulu asal pantesan motivasi kami bisa motivasi kami jantan ku sanes ge pasti karaos di mana bacaan terang hardcore-nya sareng teh bakal pinter. Omong deui upami dina tepan. Sok aya kami ninggalan di imam-imam masjid sampai menangis terisa-isa untuk mengimaman imam di waktu sholat. Kenapa tahu terjemahnya? Jadi saking menghayatinya itu sampai menangis. Menangis boleh itu sangat boleh. Bahkan di dalam hadis yang panjang sabatun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, salah satunya adalah dzakarallah khaliyan fafadat aynahu. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, khaliyan menyendiri fafadat aynahu sampai bercucuran air matanya. Kalau kita udah seperti itu, maka ada jaminan dia oleh Allah diselamatkan daripada nafsu. Kalau kita sudah sampai bisa menangis karena mengingat Allah, Allah akan jamin, Allah akan ditolong, Allah akan dilindungi di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah naungi di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar gambarannya didekatkan matahari, setiap orang berkeringat karena saking panasnya. Dalam hadis yang panjang menyatakan bahwa ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut dan tenggelam oleh keringatnya. Mungkin di dunia mana? Karena sudah sampai mata kaki saja sudah meninggal dehidrasi. Di akhirat mungkin karena Allah yang menentukan. Dan sayangnya di akhirat tidak ada kematian. Dalam Al-Quran menyatakan kalau terkelupas kulit karena terbakar oleh api neraka, badalna wujud dan akhir liyadhuqul adab. Allah gantikan kulit yang baru sehingga terasa siksaannya. Makanya kita tidak akan mampu, tidak ada pilihan kecuali kita masuk surga. Nah ini akan diputar nanti, akan dihitung. Yang kita baca Al-Quran akan dihitung. Bagaimana harus cara menghitungnya bagi penghafal Al-Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran? Per ayat, per kata, per surat. Per huruf. Allah kasih berapa? 10 di asyri amthal 10 kebaikan. Aisyah teh alif lam mim atau
Alif lam mim 3 huruf. Alif lam mim. Nah, dalam hadis disebutkan wala taqul alif lam mim harfan. Jangan kalian anggap bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam harfan. Alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Artinya 3 huruf. Berapa huruf yang kita baca akan dikalikan dengan 10. Itu Maha Rahim, Rahman dan Rahimnya aku. Maka asa disayangkan orang yang tidak mau membaca Al-Quran padahal mushafnya itu, padahal waktunya ada. Kesibukannya dunia untuk apa? Pada akhirnya berputar-putar, tidak ada ujung yang tidak ada akhirnya. Kehidupan di dunia cari nafkah untuk apa? Untuk anak istri untuk apa? Untuk makan untuk apa? Untuk kerja, terus saya muter tidak ada ujungnya. Tetapi orang ini bekerja beribadah untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Ujungnya apa? Keridhaan Allah. Ujungnya di mana? Di surga. Ada targetnya. Kalau kita mencari kedunyaan, tidak ada target apa. Bekerja untuk makan. Makan untuk apa? Untuk bekerja. Terus lagi. Dan pas lagi sakit, untuk membayar, untuk sehat. Untuk sehat untuk apa? Membayar rumah sakit. Untuk membayar rumah sakit. Terus muter untuk kerja. Kerja untuk apa? Untuk makan. Nah, itu dan kehidupan dunia tidak akan selama-lamanya. Itu yang harus menjadi mindset kita melakukan apa-apa teh. Kita kejarannya adalah akhirat. Kenapa akhirat? Langgeng, abadi, selama-lamanya. Kalau dunia masih seperti apapun ada ujungnya. Kata Allah, barang siapa tujuannya akhirat, dunia akan Allah penuhi. Tapi barang siapa yang tujuannya dunia, tidak ada bagian di akhirat. Allahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat bagian di akhirat. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi kita kembali bahwa tujuan kita, orientasi kita adalah beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah. Dan salah satunya adalah secapai apapun kita masih bisa meningkatkan membaca Al-Quran. Seharusnya bukan menempatkan, mengharuskan. Seharusnya bahwa ini menjadi targetan utama ngaji Al-Quran. Bukannya kita usaha dunia untuk beberapa saat saja yang kita tidak tahu berapa umur kita, berapa hari lagi kita hidup di dunia. Tetapi di akhirnya sudah pasti kekal selamanya. Jadi seharusnya ibadah menjadi prioritas. Sisanya untuk dunia. Kita mah dibagi semuanya, ambil semuanya dibagi. Sisa kerja, sisa dana, sisa mencari nafkah, baik beribadah. Dan itu kembali. Jadi semestinya kita fokusnya ibadah. Nah, bukannya Allah yang menjadikan bahagia atau sedih Allah. Bukannya Allah yang mencukupkan dan mengkayakan, semuanya Allah yang mengatur. Makanya kalau ada kesusahan kita kembali kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi sekali lagi kita diingatkan kembali, kita ngaji, karena dengan cara mengukur inilah kita diingatkan. Dengan cara mengukur kita seperti inilah kita diingatkan kembali. Untuk apa? Untuk mengejar kehidupan akhirat. Awas sudah sambil dilihat ayatnya yang hurufnya sambil diingatkan dari 1 sampai 10, nanti kita coba tutup. Kau barang-barang belajar. Dari ayat 1.
baca keduanya. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Ini jadi sauran-sauran. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta wa ma fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Alhamdulillah lancar jaya. Enggak, Mas. Dan pada berdua pada nyanyi lah. Berdua. Berdua. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sekali ayat dua sekali. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa amma fasanuyassiruhu lil yusra amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Alhamdulillah. Kita pamitan kedah di kegiatan di Supados mungkin Supados 19 hafalannya betul-betul hafal. Tahu kami kurang kayak ngecek hafalannya terus mungkin sampai coba di awas dengan tepat. Kadang di tepatnya pesan cari supaya proyek ini. Tahu kami pesan cari dengan tepat berarti terus mungkin saja dilanjutkan. Akhirnya naon hikmah kita mempelajari surat Al-Lail. Malas sebenarnya jelas. Penjelasan Ini mempelajari itu, oh iya, kena hikmahnya teh. Penjelasan itu
berpasang-pasangan. Ya, bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya yang berpasang-pasangan. Nama yang dijelaskan di dalam surat Al-Lail berpasang-pasangan dan nama Siang, ya, malam, setelah ada terang, ada gelap, terang, ada laki-laki, ada perempuan, jelas, ada yang suka memberi, ada yang yakin, jelas, suka mendustakan. yang mengambil bagian Dan yang membenarkan dan yang mendustakan. Jelas, jadi, boleh. Terus Allah ngegampangkeun kebahagiaan jeung kasukaran. Nah, saya jadi yang bertakwa yang mendustakan. misalnya bertakwa mas sekarang merasa cukup tidak perlu ada yang Sombong. sombong. Nah, orang yang belajar surat Al-Lail yang kawasan ini masuk paling mudah ulangnya semasa kamu tekanan surat ini kadang pulau ayah ada malam ada siang ada terang ada pelita. Kesusahan ini pasti ada akhirnya. Kenapa? Berarti kalian mendahului hal yang salah kan? Begitu juga Allah menekankan bahwa tidak akan selama-lamanya malam, pasti ada siang. Kita lagi bulan nanti pasti ada ketenangan. Beras yang harus menjadi pegangan kita bahwa ayat buah usaha yang dijelaskan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Nah, usahanya yang mahawai Dan itu dijelaskan Allah masih pilihan. Nah, anu bade jalan kesengsaraan dan tapi jalan kebahagiaan. Dan Allah mah mempermudah kedua-duanya oge. Mau jalan kesengsaraan sok dipermudah dengan buruhna garaha. Terus jalan kebahagiaan buruhna surga. Dan Allah menjelaskan semua. Menjelaskan tidak hanya dia usaha beraneka sate, beraneka macam buat jalan menuju kebaikan, kebahagiaan, terus jalan menuju kesulitan atau kesengsaraan. Kita mana Allah mengundang kedua anak bersalaku umat muslimah ya yuhladina manu dalam macam mana pilihannya anu bahagiakeun. Alhamdulillah. Baik, Ustaz habis ya. Jadi betul sekali yang tadi dijelaskan bahwa usaha kita berbeda-beda. Seperti halnya di sekolah, hasil ulangan dibentuk di salah saja ya, berbeda-beda. Nah, bedanya pas naik kelas, anu ketong rajin apa naik kelas, sedangkan berdegong jalan apa tidak naik kelas. Nah, begitu juga di akhirat akan ditilai semuanya. Usahanya betul berbeda-beda dan dipersilahkan. Allah memudahkan betul, dua-duanya dipermudah. Pasang yasiru artinya mudah, lil usra lil yusra. Kesusahan dipermudah, kemudahan dipermudah. Tinggal kita tadi mau cara yang mana. Allah padanya najdain. Allah memberikan dua pilihan. Aman syaa falyumin, aman syaa falyakfur. Iman, sok, ukur. Tinggal dua pilihan. Tapi bawa kenyamanan, ketentraman, bahwa diberikan jalan kemudahan dalam kebaikan. Anu kumaha ayat salah. Ba'aman akto wattaqo. Ciri anu Allah berikan kemudahan. Tadi gua harus jelaskan usahanya beda-beda, anu kumaha wae. Usaha anu pertama akto wattaqo. Dia suka berehan. Jumlah dasarnya ketakwaan. Da berehan ukul bakal artinya lamun tidak bertakwa lamun berpindah. Ayat itu ayat terang kembali sebab tidak
amalul qulub itu pekerjaan hati. Jadi ayah dermawan tapi hatinya pengen dilihat. Oh berarti cukup di dunia itu penghargaannya disebut bapak dermawan. Tapi orang yang karena Allah di surga kasih di akhirat kasih. Nah usahanya itu pertama atau wataku suka memberi dengan alasan ketakwaan dan bertakwa. Wasal qabil husna, membenarkan adanya pahala, membenarkan adanya kebaikan. Bukannya kita ngumpul karena itu kita berkeyakinan bahwa akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Bukannya kita kesini karena pengen ya yaumal qiyamah syafi'an ya ashabi, datanglah bulan ini menyelamatkan kita semua. Syafi'an sebagai penolong syafaat di yaumul akhir. Tapi ada orang wakadzdzaba bil husna. Dia tahu, dia ngerti, tapi kadzdzaba bohong. Bukan berarti tidak tahu, bohong kan. Misalkan ayah budak, ayah bapak ayah, padahal ayah bapaknya tidak bawa ke ayah. Peranan bapak nanya, tapi wakadzdzaba berdusta. Intinya gini, orang yang tidak percaya kepada akhirat, secara hati nurani yakin kepada bisa jadi yakin. Tapi wakadzdzaba berdusta. Dalam hati banyak. Ya canggih buat akhirat kan kaya dengan wakadzdzaba berdusta. Mungkin bakal banyak penyesalan dalam orang yang seperti itu. Seperti halnya dalam surat An-Nabai alaihim itu roba ya Allah jadi kamatan. Orang-orang yang ngomong seperti itu akan berkata seperti itu. Ada juga orang yang menyerahkan temannya. Ya wailah laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, kenapa dijadikan dia sebagai temanku? Karena dia menjadi temanku, aku menjadi sesat. Karena dia menjadi temanku, aku jadikan dua ibadah. Karena dia jadi temanku, aku jadi tidak membaca Al-Quran. Ayo menyalahkan. Di akhirat pertemanan akan menjadi musuh secara garis besar. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Pertemanan yang sangat erat itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kenapa tadi saling menyalahkan? Gara-gara mani, gara-gara mani, orang malah yang mani kedai. Nah, salah pertemanan menjadi patah. Tetapi illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makasih itu ya Allah, dia ngaji bareng, dia deres bareng, dia menghafal bareng, membaca bareng. Ya Allah, tolong angkat. Ya Allah, tolong ampuni, bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita semua tergolong. Dalam hadis yang tadi nyatakan rajulan tahabbani fillah istama alaih wa tafarraqa alaih. Ada seseorang yang Allah tolong itu karena dia mengumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Kita kan mengumpul di sini karena Allah. Cik orang naruh capek itu tadi damai. Nah aku ngersakan kan dia. Yang pahala, yang rahmat Allah, yang rahmat Allah, yang pengampunan Allah, yang ridho Allah, yang rahman rahimna Allah, yang pahalana Allah. Anu menurutkan hawa nafsu aku saya tidak. Berdasarkan masalahnya orang yang seperti itu digambarkan dalam hadis seperti orang yang bodoh. Dalam hadis menyatakan al-kaisu madana nafsuhu wa amila ma ba'dal maut wal azizu man ittaba hawahu. Orang yang pintar cerdas dalam agama, kata Rasul, orang yang madana nafsuhu wa amila ma ba'dal maut, yang mempersiapkan dirinya setelah kematian. Jadi mati dia betul-betul disiapkan. Seperti orang ibadah haji kan yang celengan dulu. Jadi kita saya ongkos, jadi kita yang jajan, jadi itu kami hotel, kami bahan dikumpul-kumpul kalau ibadah haji. Padahal ibadah haji itu emang 40 dinten gitu kan. Umroh 1 dintenannya. Tapi persiapannya
bisa beberapa bulan itu. Nyapun bisa, nyapun tabungan, fisik, latihan apa. Ayo ulang di akhirat sabar alami. Salam alamina. Salam apa saja persiapan. Nah, kembali kepada orang itu kami akan sok orang mengenai ikan sieun ya Allah. Sieun aya amalan sieun jadi pasti. berpasangan sampai Mudah-mudahan kita jadi andalan gitu ya pasti. Andalan orang kenal geus amalan mudah-mudahan kita jadi andalan. Urang salat urang tos susu acan ya Allah. Saudara orang ikhlas acan. Urang teh kedah keras hasibuan pusat pembelajaran itu hasan tahun. Periksalah sebelum nanti diperiksa. Periksalah hasil teh hitung artinya. Hitungan sebelum nanti dihitung. Apa yang dihitung? Ya amalan sehari orang bisa belajar. Dihitung ikhlas sebetulnya. Untuk ikhlas juga tidak istighfar. Mudah-mudahan ya dia. Kalau nggak paling sehari itu 24 jam. Yang tepat 10 menit. Sarang kopiah nggak dia. 5 waktu 10 kali 5 itu saja jam acan 50 menit. Awal mah paling 24 menit, tapi surga yang pangluhur, nah surga beros kan ras gitu kan. Cita-cita itu, ayo amalan orang nggak sakit. Kumaha carana niatkeun sagala teh karena apa? Kapan orang kerja kita niatkeun loh kan? Capek kan orang demi anak pamajikan kan saja terpakai. Itu dalam hadis nyatakan Rasul kasih tahu ayyul amal artian ada amalan Rasul anu paling besar paling baik artian istimewa baik baik yang sangat baik amal Rasul biyani bekerjanya seseorang dengan tangan kekesanan keluarganya punya apa ini kurang sebagai iman punya tanggung jawab untuk keluarga mudah-mudahan katanya amalan ini. Nah, rezeki halal akan berkenan anak orang, istri orang. Ya Allah, mudah-mudahan usaha orang di papan usaha halal jadi keberkahan. Ulang mungkin seueur, tapi berkah. Lah seueur mah wajib jadi mempayun saudara itu. Ya seueur kami bertanggung jawab. Sebatas orang anu jalan-jalan ka ieu mah, ka apa mah, barang sabar. Di bawah sampai satu keres pas ini tahan usaha mungkin cegat usaha kasih bayar dia tadi ya sabar doa berangkat asal set dari nanti gue dipegang mah tidak sampai-sampainya amalan anu kisah tampaknya ilustrasi tapi ini tampak wajib tanya ya tampak di mana suruh di mana usaha suruh geus bebeja insyaallah segala ande di pasien harta muslim sok yang manis orang bapak ke 1000 pertanggung jawaban nah jangan harta biasa mengatakan nyebutnya keberkahan berkah masa dan cukup segala bisa tapi biasa berbagi. Nah, tadi man a'ta wattaqo. Pasti pakai kedan dilatih dia kumaha. Sami sakali aya kenceng ngalanku. Anu dilebetkeun ka urang eta salasna membangun urang. Urang misalkan kamu sok nyesetnya, nyeset 20.000. Eta makan saya. Sanjina. Tapi lalu disisihkan baru karena saya ayat kami namanya tadi biasakan lagi nah dibiasakan ya kena hanya pembiasaan ya sesama ciri khas berkeyakinan yakin loh kan anu sesama kan saudara tadi sih waduh cenah bulan dinukir kondisi lapang jeung sempit usahakan sekecil apapun sehingga nanti ada bekal rezeki model nabung kayak ibadah haji kan nabung makan rezeki kayak tabungan nah nanti
luar biasa. Iya secinya juga. Tegak harus bisa tegak harus mati. Sehingga ayat jadi pertanggungjawaban ya bangsa ini Allah sampai tegak harus mati. Dibiasakan mudah-mudahan pasal Yasin soal mudah akan jalan mereka. Bukannya langkah kita ke masjid itu dimudahkan buah nanti ayat ini. Wasoda pembulusnya terang ayat ganjaran atau watak kurang suka membeli sehingga Allah memberikan kita menjadi pasangan yang juga asyhadu an la ilaha illallah